Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 441. Bab 441 Saran Nana. Lan Xuanyu berkata, tapi mengapa begitu mudah bagi orang lain untuk menerobos ke tahap berikutnya, tetapi begitu sulit bagi saya untuk menembus ke peringkat 30? Apakah akan sangat sulit bagi saya untuk mencapai peringkat 40 di masa depan juga? Pada saat itu, saya bahkan meminjam kekuatan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd untuk menyelesaikan terobosan. Halberd Abyss Pembelah Suci Surgawi. Nana tercengang. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan memperlihatkan cincin di ibu jarinya. Itu bisa berubah menjadi tombak, tapi itu hanya bisa digunakan ketika aku merangsang skala Dewa Nagaku untuk memberiku kekuatan garis keturunan Dewa Naga. Nana memegang tangannya dan Lan Xuanyu merasakan ibu jarinya menjadi ringan. Pada saat berikutnya, Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd muncul entah dari mana dan sebuah tombak biru tua dipegang di tangan Nana. Nana pernah menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd untuk menghancurkan plane ruang angkasa, jadi Lan Xuanyu tidak terkejut bahwa dia bisa menggunakannya. Nama yang familiar. Sakit kepala Nana sepertinya kembali lagi. Dia melambaikan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd di tangannya dengan lembut, meninggalkan bayangan di udara. Ini sangat kuat, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Saya telah menggunakannya untuk mengalahkan lawan 2 tingkat lebih tinggi dari saya. Guru Nana, apakah Abyss Halberd yang membelah suci surgawi adalah senjata ilahi? Beberapa teman sekelas saya mengatakan demikian, tetapi para guru tidak pernah mengatakannya. Nana tanpa sadar menjawab, Abyss pemisah suci surgawi, tidak menyadari pertahanan, kerusakan sejati, dan tidak bisa dihancurkan. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya sudah sadar. Sebuah cahaya biru melintas di tangannya dan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd berubah kembali menjadi cincin dan mendarat di jari Lan Xuanyu. Itu seharusnya senjata ilahi, tetapi sangat sulit untuk dikendalikan. Anda harus berhati-hati dan tidak melukai diri sendiri. Itu bukan senjata dewa biasa. Ini kemungkinan akan menjadi yang sangat kuat. Nana mengusap kepala Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk. Apa maksudmu dengan itu bukan senjata dewa biasa? Ibu saya mengatakan bahwa saya memiliki cincin ini sejak saya lahir dan selalu bersama saya. Seolah-olah itu lahir dengan saya. Ketika saya dapat menggunakannya untuk pertama kalinya, namanya secara alami muncul di pikiran saya. Apa yang sedang terjadi? Nana menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang ini, tetapi sebenarnya lebih berbahaya daripada bermanfaat bagi Anda saat ini. Tidak apa-apa di sini, tetapi jika Anda meninggalkan akademi, mungkin ada orang yang ingin merebutnya. Jadi sebelum Anda cukup kuat, cobalah untuk tidak menggunakannya. Setidaknya jangan biarkan semua orang berpikir itu adalah senjata ilahi. Apakah ada guru di akademi yang bertanya padamu? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Ketika dia mengalahkan Tang Yuge, dia menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd, tetapi para guru di akademi tidak pernah bertanya kepadanya tentang Halberd ini, jadi Lan Xuanyu tidak terlalu mempermasalahkannya. Sekarang setelah mendengar kata-kata Nana, dia menyadari betapa besar masalah baginya untuk memiliki senjata dewa dengan kemampuannya saat ini. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menggunakannya lebih sedikit di masa depan. Saya akan menggunakannya hanya sebagai pilihan terakhir. Lan Xuanyu berkata dengan serius. Nana berkata, kamu telah banyak berkembang dan banyak berubah. Saya akan membantu Anda memilah kemampuan Anda selama beberapa hari ini. Ceritakan tentang Anda, apa yang Anda pelajari dalam 6 bulan terakhir, kemampuan apa yang Anda kuasai, dan perubahan apa yang Anda alami. Baik, Lan Xuanyu setuju dan mulai menjelaskan pengalamannya setelah datang ke Akademi Shrek kepada Nana. Nana mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak pernah menyelanya. Dia hanya mendengarkannya. Lan Xuanyu berbicara selama 1 jam sampai dia mencapai akhir ujian semester. Mau tak mau dia merasa sedikit bangga ketika dia berbicara tentang bagaimana semua teman sekelasnya mengakuinya. Tanda seru. Lalu, kami kembali. Kami mendapat banyak logam langka kali ini, setelah kembali aku bisa mulai menempah. Ada cukup banyak untuk membuat battle armor. Kemudian kalian datang hari ini, dan kami memiliki 15 hari libur. Setelah mendengarkan penjelasannya, Nana tersenyum. Anda telah mengalami banyak hal dalam 6 bulan terakhir dan melakukannya dengan sangat baik. Tapi kamu salah tentang satu hal.
Lan Xuanyu menatapnya dengan bingung. Apa yang salah? Nana berkata, kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri, terutama setelah menembus 3 ring. Faktanya, Anda masih belum memiliki kemampuan untuk benar-benar mengendalikan diri. Jiwa bela diri Anda, garis keturunan Anda, dan basis kultivasi 3 cincin Anda juga bisa bersinar terang. Tapi Anda selalu menempatkan diri Anda dalam posisi mendukung dan hanya sesekali meletus. Anda lebih mengandalkan otak Anda untuk bertarung. Tidak masalah mengandalkan kecerdasan Anda, itu hal yang baik, itu membuktikan bahwa Anda cukup pintar. Tapi ini juga membuatmu mengabaikan kemampuanmu yang sebenarnya dan tidak mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya. Sebagian besar waktu, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir karena kekuatan Anda sudah cukup. Saya tidak memiliki kendali penuh atas kemampuan saya. Lan Xuanyu bertanya dengan heran. Nana mengangguk. Ya, itu sangat kurang. Garis keturunan Anda telah menyatu dan Anda dapat memperlakukan 2 garis keturunan asli sebagai satu. Dalam hal ini, kombinasi mereka akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lebih penting lagi, Anda mengabaikan kendali atas kekuatan Anda. Kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, jiwa bela diri, dan kekuatan garis keturunan Anda semuanya sangat kuat di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama, tetapi Anda tidak dapat menggabungkannya bersama-sama. Jika Anda tidak bisa melakukan ini maka Anda menyia-nyiakan semua kemampuan yang Anda miliki. Lan Xuanyu mengangguk. Guru Nana, apa yang harus saya lakukan? Nana berkata, aku akan tinggal sampai kamu mulai sekolah. Selama periode waktu ini, saya akan membantu Anda memilah kemampuan Anda dan menemukan gaya bertarung Anda sendiri. Saya akan mengajari Anda arah kultivasi Anda dan ketika Anda memiliki lebih banyak kemampuan di masa depan, Anda akan terus meningkat sesuai dengan arah ini. Juga, alasan mengapa kemajuan Anda sangat sulit adalah karena Anda perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan jiwa daripada yang lain. Dan begitu Anda maju, itu setara dengan evolusi. Lain kali Anda menerobos, jangan gunakan kekuatan Halberd Abisal pemisah surgawi suci. Meskipun cukup kuat untuk membantu Anda menembus kemacetan Anda dengan cepat, itu juga mempersingkat proses akumulasi. Ketika Anda harus melakukan terobosan keempat dering, itu akan lebih sulit. Dan jika Anda menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyssal Halberd untuk menerobos lagi, akan lebih sulit untuk menerobos ke 5 cincin di masa depan. Jadi, Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk menerobos. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan jiwa yang cukup, Anda dapat benar-benar mengendalikan kemampuan Anda sendiri. Meskipun ini akan membuat kemajuan kultivasi kekuatan jiwa Anda jauh lebih lambat daripada yang lain, setiap peningkatan dan evolusi akan memungkinkan Anda untuk dilahirkan kembali. Di masa depan, ketika Anda benar-benar mencapai garis keturunan Dewa Naga, kesuksesan akan mengikuti secara alami. Lan Xuanyu berkata dengan enggan, tapi kultivasi kekuatan jiwaku jauh lebih rendah daripada teman-temanku. Nana tersenyum. Apa itu penting? Jika Anda memiliki 3 cincin, kekuatan bertarung Anda tidak akan kalah dengan Master Jiwa 5 cincin. Ketika Anda memiliki 5 cincin, kekuatan bertarung Anda bahkan dapat dibandingkan dengan Master Jiwa 7 atau 8 cincin. Apa bedanya jika kekuatan jiwa Anda tinggi atau rendah? Kekuatan jiwa hanyalah angka, dan itu tidak mewakili kekuatan sejati Anda. Apa yang ingin Anda tingkatkan adalah kekuatan sejati Anda, dan yang perlu Anda kumpulkan adalah fondasi yang kokoh. Pikirkan tentang hal ini, jika orang lain menemukan hambatan yang tidak dapat diatasi ketika mereka memiliki 9 cincin, dan Anda hanya memiliki 6 atau 7 cincin pada saat itu, kekuatan Anda sudah hampir sama dengan mereka. Anda masih bisa meningkatkan, tetapi mereka tidak bisa lagi meningkatkan. Sebagai perbandingan, mana yang lebih baik? Lan Xuanyu adalah anak yang cerdas dan setelah mendengar penjelasan Nana, matanya berbinar. Guru Nana, saya mengerti. Selama saya bisa terus berkembang, saya akan puas. Nana berkata, setelah penyatuan garis keturunanmu, itu telah membuka pintu baru untukmu. Terobosan itu sulit, tetapi kultivasi itu mudah. Selama Anda bekerja keras untuk menguasai kemampuan Anda sendiri, Anda akan terus menerobos. Pertumbuhanmu hanya masalah waktu. Terima kasih, Guru Nana. Nana tersenyum. Baiklah, ayo kita keluar. Orang tuamu mungkin cemas menunggu. Setelah berjalan keluar dari ruang meditasi, An Peijiu sedang menunggu di luar. Dia memandang Nana dan kemudian Lan Xuanyu. Dia hanya tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Solen 4 chapter 442. Bab 442 kompromi. Nancheng dan Lan Xiao sedang berbicara dengan Dong Qianqiu di ruang tamu. Melihat mereka turun, Nancheng tersenyum.
Nana, apakah dia sudah membaik? Nana berkata, dia telah banyak berkembang, tetapi ada beberapa area yang masih perlu disesuaikan. Aku akan membimbingnya selama beberapa hari ini dan memastikan dia tidak tersesat. Aku harus merepotkanmu kalau begitu. Nan Cheng tersenyum. Seorang Pejiu memandang Lan Xuanyu dengan rasa iri di hatinya. Apakah teman kecil ini tahu bahwa orang yang membimbingnya adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa? Meskipun dia adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa yang telah kehilangan ingatannya, dia tetaplah ahli tingkat dewa. Hari berlalu dengan sangat cepat. Menurut aturan Akademi Shrek, ada batasan berapa banyak anggota keluarga yang bisa datang berkunjung di Akademi. Beberapa area pengajaran tidak terbuka untuk umum, dan danau Dewa Laut tidak terbuka untuk pengunjung. Setelah mereka pergi ke asrama Dong Qianqiu, Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu mengirim mereka kembali ke hotel. Mereka akan menginap di malam hari. Dong Qianqiu tinggal bersama Nana sementara Lan Xuanyu tinggal bersama orang tuanya. Meskipun dia sedang tidur di sofa, dia masih sangat bahagia. Setelah lama tidak bertemu Nan Cheng dan Lan Xiao, dia memberitahu orang tuanya tentang proses kultivasinya setelah datang ke Shrek. Tentu saja berbeda dengan versi yang dia ceritakan pada Nana. Misalnya, dia melewatkan bagian di mana dia mengambil risiko dan pergi ke tempat-tempat berbahaya untuk mencegah orang tuanya khawatir. Liburan itu indah. Nana akan membimbing Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu dalam kultivasi mereka setiap hari, membantu mereka memilah kemampuan mereka dan mengajari mereka cara menggunakannya dengan lebih baik. Lan Xuanyu merasa seolah-olah dia telah kembali ke hari-hari ketika Nana tinggal di rumahnya dan mengajarinya setiap hari. Dia sangat senang melihat Nana setiap hari. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Waktu makan siang. Guru Nana, akan sangat bagus jika Anda bisa tinggal di Akademi Shrek. Aku benar-benar belajar terlalu banyak beberapa hari ini. Jika bukan karena Anda mengajari saya tidak akan tahu bahwa jiwa bela diri saya dapat digunakan seperti ini. Ini luar biasa. Betapa hebatnya jika Anda adalah seorang guru di akademi kami. Lan Xuanyu berkata dengan penuh semangat kepada Nana. Dia benar-benar merasa bahwa dia telah banyak berubah dalam beberapa hari terakhir. Itu tak terbayangkan. Kemampuannya masih sama, tetapi di bawah bimbingan Nana, Lan Xuanyu menyadari bahwa setelah menembus 3 cincin, dia sama sekali tidak memahami kemampuannya dengan baik. Dia memiliki 6 keterampilan jiwa tetapi dia tidak dapat menggabungkannya dengan baik. Pada saat yang sama, Nana juga memberinya beberapa petunjuk tentang transformasi Dewa Naga, memungkinkan dia untuk memahami berbagai aspek peningkatan yang dibawa oleh transformasi Dewa Naga. Peningkatan dari transformasi Dewa Naga sangat komprehensif, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Di bawah bimbingan Nana, dia sudah mengerti banyak. Selama 5 hari ini, kultivasinya tidak meningkat banyak, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia dilahirkan kembali. Aku ingin tinggal dan menemani kalian juga. Saya ingin tahu apakah Shrek masih mempekerjakan guru. Nana tersenyum. Ini mungkin tidak akan berhasil, An Peijiu, yang dari tadi mendengarkan dengan tenang, tiba-tiba angkat bicara. Nana menoleh untuk melihatnya dan An Peijiu berkata dengan serius, Nana, sistem di sini berbeda. Anda termasuk dalam sistem pendidikan federasi dan Akademi Shrek adalah sistem yang terpisah. Anda dapat memilih akademi lain di federasi, tetapi saya khawatir Akademi Shrek tidak memungkinkan. Kapan aku menjual diriku padamu? Nana menatapnya dengan tenang. Hati Peijiu bergetar. Nana, maafkan aku tidak bermaksud begitu, tapi situasi Anda aneh dan Anda tahu itu. Guru Nana, jangan sedih. Lan Xuanyu dengan cepat menarik tangan Nana. Ekspresi Nana berubah lembut ketika dia memegang tangannya. Dia tersenyum. Saya tidak bahagia. Aku sangat bahagia saat bersamamu. Lan Xuanyu tertawa. Ada lelang malam ini. Bagaimana kalau kita pergi ke sana untuk melihatnya? Lelang kota Shrek kami telah melelang senjata ilahi. Meskipun itu dengan harga yang luar biasa. Nana mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Dia sedang berbicara dengan Lan Xuanyu tetapi matanya masih tertuju pada An Peijiu. Seorang Peijiu sedikit bingung dengan tatapannya dan berdiri. Aku akan keluar dan menelepon. Sesaat kemudian, dia kembali dan bertanya kepada Nana, bisakah saya bicara sebentar? Nana mengangguk dan berdiri untuk mengikuti An Peijiu keluar. Nana, kami selalu menghormati pilihanmu. Itu sebabnya kami datang ke Shrek kali ini. Tapi situasi Anda istimewa. Karena latar belakangmu yang unik dan amnesia, federasi harus terus mengawasimu.
Pada saat yang sama, Anda dibangkitkan oleh sistem federasi dan hak kontrolnya adalah milik federasi. Kami tahu bahwa Anda memiliki kekuatan peringkat dewa. Dan kekuatan seperti itu terlalu menakutkan bagi orang biasa. Meskipun kami tahu bahwa Anda tidak akan melakukan apapun yang merugikan federasi, Anda seperti senjata yang menakutkan. Federasi harus melindungi Anda untuk mencegah orang lain menggunakan Anda atau emosi Anda menjadi tidak stabil. Dan Akademi Shrek adalah keberadaan yang sangat istimewa di federasi. Dapat dikatakan independen dari federasi dan bahkan memiliki hubungan yang setara dengan federasi. Mari kita tidak berbicara tentang apakah Anda dapat memasuki sistem Shrek atau tidak, tetapi jika Anda bisa, Anda akan dapat membebaskan diri dari kendali federasi. Peringkat dewa sangat langka di seluruh federasi. Saya memberitahu Anda dengan hati saya, dalam arti tertentu, federasi memperlakukan Anda sebagai bagian dari kekuatan federasi. Dan tidak mungkin bagi federasi untuk menyerahkan ahli peringkat dewa ke Shrek. Akademi Shrek sudah terlalu kuat. Saya baru saja berbicara dengan para petinggi. Saya pikir itu bisa dilakukan dengan cara ini. Jika Anda benar-benar ingin berada di sisi kedua anak ini dan mengajari mereka dari waktu ke waktu, kita bisa berkompromi. Bisakah kamu mendengarkan? Nana hanya memandangnya dengan tenang. Katakan padaku. Seorang Pejiu berkata, selain Akademi Shrek, ada Akademi Master Jiwa tingkat lanjut lainnya di ibu kota federasi, Kota Minggu. Itu disebut Akademi Master Jiwa Kerajaan Matahari Bulan. Ini memiliki sejarah 20.000 tahun dan memiliki sejarah panjang dengan banyak siswa berprestasi. Jika Anda bersedia, Anda bisa mengajar di sana. Dari Kota Minggu ke Kota Shrek, jika Anda menggunakan malaikat bersayap perak, hanya akan memakan waktu sekitar 2 jam waktu penerbangan. Anda dapat mengunjungi kedua anak ini dan mengajari mereka kapan saja. Tentu saja, jika Anda dapat membujuk mereka untuk keluar dari Akademi Shrek dan pergi ke Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon, itu akan menjadi lebih nyaman. Anda dapat membimbing mereka secara pribadi. Meskipun Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon tidak sebagus Shrek, dengan hasil mereka saat ini, jika mereka mau pergi, mereka pasti akan mendapatkan sumber daya terbaik dari Akademi. Mereka bahkan dapat dikirim ke federasi untuk perawatan khusus. Ini harus menjadi jalan keluar terbaik. Lagi pula, bahkan jika mereka lulus dari Shrek, itu masih merupakan pilihan terbaik untukmu. Nana mengerutkan alisnya. Pertama, saya seorang individu. Saya selalu mendengarkan pengaturan Anda, bukan karena saya bersedia diatur oleh kalian. Aku hanya ingin beberapa hari yang damai. Saya tidak ingat apa yang terjadi di masa lalu. Kalian telah memberitahu saya sebelumnya bahwa saya mungkin berasal dari lebih dari 1000 tahun yang lalu, tetapi tidak dapat menemukan catatan saya dari masa lalu. Suanyu dan Qianqiu adalah muridku, dan bagiku, mereka seperti keluarga. Saya tidak akan mempengaruhi pilihan hidup mereka. Saya dapat menerima apa yang Anda katakan, tetapi tolong beritahu orang-orang Anda bahwa saya tidak pernah menjadi salah satu dari Anda. Tolong jangan perlakukan saya sebagai sumber daya. Mengerti? Seorang Pejiu dengan cepat mengangguk. Ya, saya mengerti. Jika federasi benar-benar menginginkan sesuatu dari Anda di masa depan, saya percaya bahwa federasi pasti akan dapat menawarkan sesuatu yang akan menggerakkan Anda dan membiarkan Anda memutuskan. Kau bisa mengaturnya. Aku akan pergi ke akademi itu. Tapi saya tidak akan mengajar. Saya akan datang ke sini untuk mengunjungi Suanyu dan Qianqiu setidaknya sebulan sekali. Setelah Nana mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat punggungnya, An Pejiu memiliki tatapan rumit di matanya. Kapan saya pernah melakukan pekerjaan seperti itu? Solen 4 chapter 443. Bab 443 membawa Nana ke lelang. Ketika malam tiba dan mereka meninggalkan Akademi Shrek, Lan Suanyu dan Dong Qianqiu memimpin. Mereka membawa Nana, orang tuanya, dan An Pejiu ke Gourmet Street. Setelah mencicipi beberapa makanan lezat, mereka menuju ke pelelangan. Meskipun Nana tidak benar-benar menginginkan makanan, tetapi melihat kegembiraan Lan Suanyu, dia makan dengan gembira. Lan Suanyu dan timnya jelas merupakan pelanggan tetap di rumah lelang Shrek karena mereka akan datang setiap minggu. Setelah berdiskusi dengan penjaga di pintu masuk, mereka menjelaskan bahwa anggota keluarganya tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan. Mereka diizinkan membawa Nana dan yang lainnya untuk duduk di area eksklusif Akademi Shrek. Bukannya situasi seperti ini di mana siswa membawa orang tua mereka ke pelelangan belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah Akademi Shrek, dan para siswa Akademi Shrek selalu diberi perlakuan istimewa. Memasuki aula lelang, Nana melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu.
Sejak bangun, dia belum pernah ke tempat seperti itu sebelumnya dan jarang pergi ke tempat-tempat dengan begitu banyak orang. Dia lebih suka kedamaian dan ketenangan. Ketika dia bebas, dia hanya akan mengosongkan dirinya sendiri. Mereka duduk di depan aula lelang. Area eksklusif Slack sedikit kosong hari ini karena para siswa sedang berlibur. Sebagian besar dari mereka telah memilih untuk kembali ke rumah atau melanjutkan kultivasi di akademi. Kursi di belakang secara bertahap terisi. Lan Xuanyu berbisik kepada orang tuanya dan Nana, ada banyak hal baik dalam pelelangan Shrek dan kami para siswa memiliki prioritas. Ada banyak buah rohani yang sangat baik. Yang paling mahal adalah yang bisa memperpanjang umur seseorang. Tetapi guru kami mengatakan bahwa jika seseorang bergabung dengan sekolah kehidupan, ia dapat menerima buah seperti itu di masa depan. Ayah, Bu, saya berencana untuk bergabung dengan sekolah kehidupan di masa depan. Ketika saatnya tiba, saya akan mendapatkan beberapa buah kehidupan untuk kalian agar kalian bisa awet muda selamanya. Nan Cheng tertawa. Kamu bocah kecil, kamu hanya tahu bagaimana membuat kami bahagia. Tapi apakah benar-benar ada yang namanya masa muda abadi? Saat dia berbicara, dia tanpa sadar melirik Nana. Sudah beberapa tahun sejak mereka pertama kali melihat Nana, tetapi dia tidak banyak berubah dan tampak muda dan cantik seperti sebelumnya. Lan Xuanyu menjawab, kurasa begitu. Bagi banyak guru di sekolah kami, sulit untuk mengetahui usia mereka yang sebenarnya. Seorang Pejiu melanjutkan, sebenarnya agak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat mempertahankan masa mudanya selamanya kecuali orang itu berkultivasi ke tingkat dewa. Tetapi dikatakan bahwa bahkan peringkat dewa tidak sepenuhnya tanpa batasan usia. Tapi saya tidak yakin dengan spesifikasinya. Tetapi di tempat seperti kota Shrek di mana energi kehidupan kaya, itu pasti dapat memperpanjang umur seseorang dan memperlambat penuaan. Buah kehidupan yang disebutkan Xuanyu adalah harta langka yang hanya bisa dihasilkan oleh pohon abadi. Selain Shrek, kita tidak bisa melihatnya di lelang lain di luar. Tapi harganya sangat astronomis. Nan Cheng memuji, Akademi Shrek benar-benar berbeda. Sangat disayangkan bahwa kami tidak cukup berbakat saat itu dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melamar. Seorang Pejiu tersenyum dan berkata, kamu seharusnya puas memiliki putra yang begitu baik. Jika dia selalu bisa menempati posisi pertama di outer court, peluangnya untuk masuk ke inner court akan sangat tinggi. Begitu dia memasuki pengadilan dalam Akademi Shrek, itu akan berbeda. Hampir setiap murid pengadilan negeri dari Akademi Shrek akan menjadi orang penting di federasi dan memiliki posisi penting di federasi. Ketika orang lain memuji putra mereka sendiri, orang tua secara alami paling bahagia. Lan Xiao tersenyum. Mes, Anda menyanjung kami. Kami hanya berharap dia akan tumbuh dengan aman. Adapun seberapa jauh dia akan melangkah di masa depan, itu akan tergantung pada dirinya sendiri. Tidak peduli pilihan apa yang dia buat, kami akan mendukungnya. Tepat pada saat ini, lampu di atas panggung meredup dan seberkas cahaya turun dari langit. Juru lelang sudah berada di atas panggung. Itu adalah wajah yang familiar. Juru lelang yang mengenakan pakaian malam perak adalah Ling Yi. Ling Yi berjalan ke depan panggung dengan senyum manis dan menganggukkan kepalanya untuk memberi salam. Penawar yang terhormat, selamat datang di rumah lelang Shrek kami lagi. Saya telah menyiapkan banyak hal baik untuk semua orang hari ini. Tentu saja, finalnya masih bagian itu. Sebelum pelelangan dimulai, kami harus memberikan penjelasan atas keraguan dan pertanyaan baru-baru ini mengenai item ini yang telah diperhatikan oleh seluruh federasi. Tidak ada keraguan bahwa barang lelang ini diambil oleh Akademi Shrek dan juga merupakan harta mutlak Akademi Shrek. Alasan mengapa kami mengeluarkannya untuk pelelangan adalah karena beberapa tujuan khusus. Kami berharap untuk menyebarkan berita tentang keberadaan senjata dewa ini dan berharap untuk menarik teman lama Shrek. Oleh karena itu, harga konyol. Kami sangat menyesal tentang hal ini. Karena interogasi dari dunia luar, hari ini akan menjadi yang terakhir kalinya dilelang. Pada saat yang sama, untuk memuaskan keingintahuan semua orang, kami mengundang seorang tetua dari pengadilan dalam Akademi Shrek untuk secara pribadi membawa item tersebut untuk bertemu dengan semua orang sehingga semua orang dapat melihat keanggunan senjata ilahi. Saat dia mengatakan itu, ada keributan. Dunia luar sudah menduga bahwa Akademi Shrek tidak benar-benar berencana untuk melelang senjata dewa ini. Selama semua tawaran sebelumnya hanya gambar yang ditampilkan, bagaimana senjata dewa bisa ditunjukkan kepada orang lain dengan begitu mudah. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan mengeluarkan senjata dewa ini untuk dilihat semua orang di pelelangan hari ini. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Itu adalah senjata ilahi.
Dalam sejarah umat manusia, jumlah senjata dewa yang muncul dapat dihitung dengan satu tangan. Untuk dapat melihat penampilan sebenarnya dari senjata dewa sudah cukup untuk membual seumur hidup. Hampir semua orang yang hadir menjadi bersemangat dengan kata-kata Ling Yi. Mereka bahkan merasa bahwa barang-barang lelang lainnya tidak lagi penting dan ingin melihat seperti apa senjata dewa ini. Senjata dewa adalah tombak naga perak, bisik Lan Xuanyu kepada orang tuanya dan Nana. Dikatakan sebagai senjata dewa yang sangat kuat. Pada saat ini, An Peijiu sudah duduk tegak dengan punggung diluruskan. Ada cahaya di matanya dan dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Senjata ilahi, itu adalah senjata ilahi. Itu adalah senjata dewa sejati dari Akademi Shrek, tombak naga perak. Itu jelas merupakan senjata dewa yang terkenal dalam sejarah umat manusia. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan trident dewa laut dari dewa pertama, Tang San, pendiri sekte Tang, itu pasti salah satu dari sedikit yang teratas. Bagan artefak ilahi, peringkat ke-6, tombak naga perak, gumam An Peijiu. Tombak naga perak, Nana mengulangi 3 kata ini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan aneh menyebar di hatinya. Dia hanya merasa bahwa 3 kata ini terdengar sangat akrab baginya. Dia tidak bisa tidak menantikannya. Seperti apa bentuknya? Di atas panggung, Ling Yi mengalihkan pandangannya ke penawar di bawah sambil tersenyum, dan tatapannya secara alami mendarat di area eksklusif Shrek. Melihat Lan Xuanyu, dia tidak bisa menahan senyum. Anak laki-laki ini adalah seorang taipan kecil dari pengadilan luar. Pertempuran melawan tahun ketiga saat itu telah membawa mereka cukup banyak manfaat. Selanjutnya, dia telah menarik perhatian akademi lebih dari sekali. Orang di sebelahnya harus keluarganya. Saat itu hari libur dan keluarganya datang mengunjunginya. Siapa itu? Tatapan Ling Yi menyapu Nana, yang mengenakan topeng, dan mendarat di An Peijiu. Ketika dia melihat An Peijiu, pupil matanya mengerut. Ini dia, kenapa dia ada di sini? Baiklah, kita akan memulai lelang hari ini. Silakan lihat di layar lebar. Saat dia berbicara, Ling Yi berbalik dan berjalan di belakang. Item pertama di layar adalah buah langka dan berharga yang juga diproduksi di kota Shrek. Ling Yi bergegas ke belakang panggung di mana sosok lain yang akrab bagi Lan Xuanyu duduk dan minum teh. Penatua Su, Ling Yi membungkuk hormat kepada Old Su. Su tua mengangguk, mari kita mulai. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan saya akan kembali setelah selesai. Kali ini terutama untuk menampilkan bentuk sebenarnya dari tombak naga perak dan membuat beberapa berita sehingga dapat menyebar di federasi. Solen 4 Chapter 444 Bab 444 Su tua menggunakan senjata Dewa Divin. Ya, Penatua Su, saya melihat An Peijiu. Dia masih di zona eksklusif Shrek kami. Aku takut dia. Peijiu, siapa itu? Old Su bertanya dengan ragu. Kuil Dewa Perang ke-7, Dewa Perang Iblis An Peijiu, kata Ling Yi dengan suara rendah. Sebuah cahaya melintas di mata Old Su. Maksudmu kuil Dewa Perang mungkin bergerak? Dengan harga setinggi itu, apakah mereka bisa membayar begitu banyak uang? Sulit untuk mengatakannya, jawab Ling Yi. Jika itu hanya kuil Dewa Perang, itu tidak mungkin, tetapi mereka didukung oleh federasi. Jika federasi bersikeras untuk mendapatkan senjata dewa ini, bukan tidak mungkin untuk mendapatkannya. Lagi pula, bagi federasi, ini hanyalah angka dan mereka dapat melakukan lindung nilai dengan memanipulasi mata uang. Elder Tree menyipitkan matanya. Kalau begitu biarkan mereka kecewa. Naikkan harga menjadi 1 triliun. Saya ingin melihat apakah mereka memiliki keberanian untuk menggunakan 1 triliun koin federal untuk menawar. Bahkan jika mereka melakukannya, kita dapat mengatur seseorang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tidak akan mudah untuk mengambil senjata dewa kita. Iya. Item pertama dilelang dengan sangat cepat. Lan Xuanyu terutama menemani keluarganya untuk tur hari ini dan tidak terlalu tertarik dengan pelelangan. Dia terus menjelaskan aturan pelelangan. Mendengarkan harga barang satu persatu, Nan Cheng terdiam. Itu terlalu mahal, hanya beberapa buah ini yang sangat berharga. Lan Xuanyu berkata, dan itu ada hanya karena fasilitas akademi. Kami memiliki barang lelang yang tidak bisa dilihat di tempat lain, jadi tidak terlalu mahal. Lagi pula, semakin langka sesuatu, semakin berharga itu. Barang-barang itu dilelang satu persatu, tetapi tidak banyak orang yang menawar hari ini. Hampir semua orang tertarik dengan kata-kata awal Ling Yi dan ingin melihat penampilan sebenarnya dari senjata dewa sesegera mungkin, jadi mereka tidak lagi tertarik pada pelelangan. Waktu berlalu,
dan item disajikan satu demi satu. Tidak ada kekurangan barang bagus di antara mereka. Item berikutnya adalah dari Grandmaster Spirit Forging peringkat ke-6. Itu adalah sepotong Spirit Forged Cloud Iron yang beratnya 3 kg. Ini adalah bahan yang sangat baik untuk membuat armor pertempuran 2 kata. Harga awal adalah 500.000 koin federal, dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 20.000 koin federal. Pelelangan dimulai sekarang. Logam Temparoh. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Lan Xuanyu melebar. 500.000 koin federal. Harga ini tidak terlalu mahal. Apakah logam halus spirit begitu murah? Orang harus tahu bahwa lambang kuning di sini bisa ditukar dengan 200.000 koin federal. 500.000 koin federal hanya 2,5 lambang kuning. Cloud Iron tidak dianggap terlalu mahal di antara logam langka, tetapi jika seseorang ingin membeli 1 meter kubik logam langka, mereka membutuhkan setidaknya 2 emblem kuning. Dan untuk 1 meter kubik logam langka, itu sudah dianggap cukup bagus untuk dapat menempa beberapa lusin kilogram ribu logam halus. Penyempurnaan roh membutuhkan 1 langkah pemurnian lagi dan ada kemungkinan besar untuk gagal. Mempertimbangkan ini, 500.000 hampir merupakan harga biaya, bukan? Itu harus terjadi pada pandai besi biasa. Sementara dia memikirkan hal ini, penawar lain di belakangnya meledak. Spirit Forged, logam Spirit Forged sebenarnya telah dikirim ke rumah lelang. Ini terlalu langka. Saya harus mendapatkannya dengan cara apapun. 1 juta. Harga pertama menghancurkan keraguan di hati Lan Xuanyu. Berlipat ganda, sebenarnya berlipat ganda. Dia berbalik secara naluriah dan melihat penawar yang bersemangat. 1 juta bukanlah harga akhir, tapi itu baru permulaan. Para penawar dengan bersemangat mengajukan penawaran mereka dan harga besi awan tertempa roh mulai naik dengan cepat. Tidak sampai melebihi 1,5 juta koin federal, harga secara bertahap melambat. Sepotong logam Spirit Forged bernilai begitu banyak uang. Orang harus tahu bahwa lambang ungu di rumah lelang dapat ditukar hanya dengan sedikit lebih dari 2 juta koin federal. Ini hampir setara dengan nilai lambang ungu. Logam Spirit Forged sebenarnya sangat berharga. Dong Qianqiu menyenggolnya dan bertanya. Lan Xuanyu bingung. Aku juga tidak tahu. An Peijiu berkata, profesi pandai besi relatif khusus, tetapi di sisi lain, logam langka bermutu tinggi selalu kekurangan pasokan di pasar. Hampir semua peralatan jiwa tingkat tinggi di federasi terbuat dari logam langka, dan kualitas logam langka seringkali menentukan nilai barang itu sendiri. Sederhananya, sebagai anggota Akademi Shrek, kalian semua harus tahu tentang Battle Armor dan kalian harus memilikinya juga di masa depan. Pembuatan Battle Armor membutuhkan logam langka, dan semakin tinggi grade armor, semakin tinggi persyaratannya. Bahkan, itu juga diperlukan untuk pembuatan mecha. Mecha paling mewah secara eksklusif terbuat dari logam bermutu tinggi. Logam langka pada tingkat penempaan roh memiliki kemampuan memperbaiki diri yang sangat kuat. Jika mecha memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, seberapa kuat itu? Ada juga banyak susunan jiwa inti untuk perangkat jiwa yang membutuhkan logam langka. Semakin tinggi peringkat logam langka, semakin tinggi efisiensi susunan jiwa, dan semakin lama daya tahannya. Jadi pikirkanlah, seberapa tinggi permintaan logam bermutu tinggi. Asosiasi Pandai Besi Federasi sebanding statusnya dengan Asosiasi Master Mecha karena ini. Dan hampir semua pandai besi berpangkat tinggi dikelola oleh asosiasi. Pembuatan logam langka bermutu tinggi dimonopoli oleh federasi, dan itu bukan lagi masalah harga. Dengan sepotong besar logam Spirit Forged yang muncul di pelelangan, bagaimana mungkin itu tidak diperebutkan? Lihat saja, itu benar-benar akan lebih dari 2 juta. Saat An Peijiu berbicara, harga lelang untuk Cloud Iron di atas panggung telah melampaui 2 juta koin federal. Tidak bisakah pandai besi menjualnya sendiri? Tidakkah mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang? Mengapa mereka dialokasikan ke federasi? Lan Xuanyu bertanya dengan ragu. Seorang Peijiu berkata, karena terlalu sulit untuk merawat seorang pandai besi. Jika seorang pandai besi ingin mencapai tingkat penyempurnaan roh, mereka harus menghabiskan banyak logam langka. Bagaimana orang biasa bisa membelinya? Mereka perlu didukung oleh beberapa dukungan keuangan. Oleh karena itu, hampir semua pandai besi yang dapat melakukannya telah dipersiapkan secara khusus dan telah menandatangani perjanjian bahwa mereka hanya akan dapat menjual barang tempa masa depan mereka kepada investor mereka. Hampir semua faksi utama memiliki pandai besi mereka sendiri, tetapi tidak ada yang akan memiliki cukup logam langka. Tidak pernah ada situasi jenuh. Pikirkan tentang itu.
Jika kita memiliki cukup logam langka bermutu tinggi, seseorang bahkan bisa membangun kapal perang. Tentu saja itu tidak mungkin karena kita masih jauh dari kemampuan untuk membuat misya. Misya yang bisa dibuat dengan 100 logam yang dimurnikan sudah menjadi yang terbaik di antara misya peringkat ungu. Jika mereka dibuat dengan 1000 logam halus, mereka bahkan bisa mencapai peringkat hitam. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang dikatakan An Peijiu sangat berguna bagi Lan Xuanyu. Jika pandai besi ingin meningkatkan, mereka akan membutuhkan sejumlah besar logam langka. Adapun dirinya sendiri, dia sepertinya sudah memilikinya. Oleh karena itu, tidak ada masalah dalam rencananya untuk mengandalkan penempaan di masa depan. Pada akhirnya, potongan Cloud Iron ini dilelang dengan harga tinggi 2.260.000 koin federal. Itu bisa dianggap sebagai klimaks dari lelang. Setelah itu, beberapa barang lainnya dilelang, tetapi itu tidak terlalu menimbulkan kegemparan. Selanjutnya, itu akan menjadi lelang besar kami. Kami telah menyiarkan pengenalan terperinci berkali-kali dan telah beredar luas di federasi, jadi kami tidak akan membuang waktu lagi di sini. Selanjutnya, mari kita undang wakil Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek kami, pemimpin dan pendiri Sekolah Kehidupan, Penatuasu, untuk bertemu semua orang dengan senjata ilahi. Seluruh arena dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Semua orang menatap panggung dengan mata terbuka lebar. Senjata ilahi, senjata dewa akan segera muncul. Mata An Peijiu berbinar. Senjata ilahi, itu tombak naga perak. Lampu hijau menyala dan Ootsu berambut putih muncul di atas panggung sambil tersenyum. Setelah melihat Ootsu, Lan Xuanyu segera merasakan kedekatan. Ootsu sebelumnya telah memberinya rui hijau dan itu sangat membantunya. Ini secara alami membuat Lan Xuanyu memiliki kesan yang baik tentang sekolah kehidupan.